Selamat datang di Podskuy bersama saya Boris Bokir. Para sobat kuy, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat aja dan juga lancar-lancar segala bisnis dan kerjaan-kerjaannya ya. Seperti bintang tamu saya pada siang hari ini, nyanyinya lancar, bisnisnya juga lancar, belum lagi usahanya nih. Aduh, udah mulai go internasional mungkin ya. Dan pencapaian tersebut membuat kaum muda ini, bahkan kaum para selebriti juga, berlomba-lomba mengembangkan usaha sendiri dari nol. Selalu ya, semoga kita berharap selalu usahanya dilancarkan ya. Dan juga bintang tamu kita pada hari ini yang tadi saya lihat-lihat ini, saya takut salah orangnya. Perempuan cantik yang bisa dibilang kalau cowok itu family man, kalau dia apa ya? Family oriented. Dan multi talenta, nyanyi bisa, acting bisa, masak bisa, dan juga bisnis juga. Oh, bisnisnya ini luar biasa ini. Cabangnya di mana-mana, franchise-nya di mana-mana. The one and only Inul Daratista. Aduh. Selamat datang Mbak Inul. Terima kasih diundang loh, keren banget sih. Iya, terima kasih udah mau datang ke sini. Aku juga makasih udah diundang. Kita mau sampai kapan nih Mbak Inul? Terima kasih terus ya. Makasih. Tapi aku kalau lihat Mbak Inul dari dulu sampai sekarang kok ya makin muda gitu. Masa? Iya, makin muda gitu. Olahraga. Pikirannya sehat. Mbak Inul olahraganya olahraga apa? Apa aja aku sih sekarang lagi fokus yoga sama nge-gym sih. Oh, dari yoga sama nge-gym. Oke, kalau nge-gym mungkin sudah inilah ya, pasti Mbak Inul sudah ahli. Kalau yoga tuh kan kalau break agak lama terus mulai lagi kan gemetaran lagi badan kan? Makanya harus rutin gitu. Jadi kalau nggak rutin mah mana bisa bagus, karena kan itu kan peregangan otot dan juga kelenturan dan lain sebagainya, itu memang harus konsisten tiap hari latihan. Melakukan yoga itu berapa lama? Berapa menit? 1 jam lah. 1 jam? Lama dong? Ya lama. Itu kan sendiri, ya kan? Enggak, kadang-kadang aku ke studio juga, ada gurunya. Kadang-kadang akro, kadang-kadang Bikram. Bikram tuh di ruangan panas loh. Bikram? Bikram yoga itu, jadi kita yoga di suhu 40 derajat lebih. Wow, dan itu panas. 1,5 jam. Nggak panas lagi, jadi masuk aja udah langsung keringetan gitu. Enak dong, maksudnya ya membuang kalori, buang kandungan air yang kebanyakan dalam tubuh. Jadi kalori yang kebuang itu bisa 500 lebih. Gitu. Habis itu makan nasi padang. Oh enggak. Podo ae, sama aja dong. Mbak itu makan juga sangat dijaga sekarang. Makan jaga. Sekarang sih menghindari nasi kalau nggak perlu. Mas Adam yang aku jagain lah. Iya. Kalau Mas Adam apa kabarnya Mbak Inul? Baik, Mas Adam baik. Baik ya, Mbak Inul juga semakin baik. Tapi pandemi kemarin lumayan ya, usaha diterpa badai ya. Aduh, bukan lagi kerja keras kita. Ya demikianlah, kalau pandemi kemarin tuh ya, kalau nggak kitanya nggak siap, kitanya nggak survive, mungkin bisa kayak yang lain ya, bingung terus. Apa yang mau dikerjaan kayak jadi orang bingung aja. Iya, karena nggak nyangka juga akan adanya pandemi ini gitu. Jarang ada orang yang siap gitu. Betul. Tapi untungnya aku tuh orangnya cerdas loh. Oh, cerdasnya piye. Gimana maksudnya cerdasnya itu gimana? Sombong agak. Jadi gini, gue bercanda. Enggak apa-apa. Jadi gini, melihat kondisi yang ada itu, jadi aku benar-benar harus bisa memanfaatkan situasi yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu. Mengingat pandemi kan ya, kan kita nggak bisa harus shopping. Terus yang dibutuhkan rakyat itu apa gitu, teman-teman yang biasanya ke jalan-jalan shopping ke mall ya. Aku siapin aja, aku jualan baju. Jualan sepatu, jualan tas, jualan makanan yang bisa apa namanya online kayak gitu. Jadi ya dikerjakan semuanya di rumah gitu. Aku kerjaan apapun gitu. Tapi itu misalnya Mbak Inul juga ngambil dari ini juga, maksudnya ada yang bikinin atau Mbak Inul sendiri yang bikin semua itu? Bajunya, makanannya? Iya, aku ada tim kan. Oh, ada timnya. Jadi ya nggak bisa aku kerja sendiri dong, masa jahit sendiri kan nggak mungkin. Iya, nggak berarti ada timnya. Makanannya jualannya apa Mbak Inul? Aku makanannya macam-macam, makanan tradisional aja gitu. Oh, tapi mungkin frozen gitu? Enggak. Fresh. Jadi tiap hari bikin. Oh, tiap hari bikin. Waduh, banyak sekali usahanya ya. Harus lah. Jangan cuma dari satu keran aja ya. Betul. Karena di Jakarta ini hidup gak ada yang gratis. Betul ya kan? sih. Betul sih. Berarti kalau udah
bisnisnya segitu banyak, terus sekarang tuh Mbak Ainul lebih seneng dibilang artis atau pebisnis? Sebenarnya kalau untuk saat ini ya dua-duanya jalan sih. Jadi aku pilih dua-duanya. Tapi nanti suatu saat nyanyiku nggak laku ya aku tetap bisnis karena kan masa depan. Sampai sekarang masih nyanyi? Off air gitu? Ya masih lah. Gue masih laku tahu. Enggak, kirain masih gede tahu. Bukan, kirain aku tuh udah nggak mau ngambil lagi job-job nyanyi off air gitu. Kan rezekinya awalnya di situ, jadi aku nggak menghilangkan. Kalau masih ada show-show aku masih ya maksudnya kalau di TV ya sering lihatnya. Maksudnya job off air tuh masih. Off air masih gitu. Berapa lagi sekarang harganya Mbak Ainul? Dengan Mbak Ainul sudah yang seperti sekarang ini, segen orang kalau mau nawar satu lagu 60 juta. Nggak mau ngomong banyak, takut dikejar pajak kok. Karena kan segala pekerjaan aku kan halal dan bener real gitu. Terdaftar jelas gitu. Iya. Enggak, karena kan sekarang kan bulan Maret juga ya. Iya. Pokoknya kita itu menjelang bulan Maret itu siap-siap kita pasti akan diperiksa. Iya, gitu. Karena kan sekarang lagi zaman-zaman yang ngisi SPT nih ya. Mbak ini juga kan ada berlemari-lemari tuh kan, tas-tas ya kan. Itu mah palsu. Itu. Sekarang tuh saatnya semua orang bilang enggak itu mah KW, itu palsu gitu ya. Bukan berlomba-lomba mau bilang asli ya. Belum lagi sepatunya ya kan, buat show zaman dulu ya kan. Ya kalau sepatu kalau untuk ngomongin barang-barang bagus itu buat saya itu adalah untuk kebutuhan. Ya, investasi juga lah ya. Investasi gitu, karena kerjaan kita itu kan harus berhadapan dengan orang banyak. Masa seorang ini yang punya karaoke sepatunya kok sepatu murah 200.000 kan nggak lucu ya kan? Lucu sih, nggak cuman patut dinyinyirin aja gitu. Takutnya dibilang pelit banget sama dirinya sendiri gitu. Itu dia. Dan juga Mbak Ainul ini terkenal dengan bisnis karaoke-nya. Ya kan nama karaoke itu duar gitu, Inul Vista itu kan ya. Itu dulu tahu nggak, sebenarnya kalau ngomongin ceritanya sih sebenarnya panjang, cuman aku bikin singkat aja. Jadi ada ada karaoke yang minta di take over sama saya. Pada saat itu aku minta juga diakuisisi lah. Enggak, minta dijual. Oh, minta dijual. Jual karena dia 100%. Karena udah kolaps gitu ya. Tapi aku kan nggak tahu. Dan ketika waktu itu aku juga bingung, dikasih tahu Titik, kamu jangan terlalu euforia untuk lihat duniamu sekarang. Kamu benar-benar harus benar-benar cari sesuatu yang kamu bisa bertahan gitu. Apa ya Eyang ya? Kue bisnis ngono. Apa? Aku bingung kan. Mau bisnis apa? Nggak ngerti, tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang main ke rumah minta dia harus jual ini karena memang dia udah nggak kuat gitu. Terus aku mau ngapain gitu? Pokoknya maksa ini karaoke harus Mbak Ainul yang beli gitu. Waktu itu kalau nggak salah harganya juga nggak gede karena memang ya udahlah namanya take over biasanya kan murah gitu. Murah ya. Dia juga kan daripada nggak ada harganya sama sekali karaoke-nya. Iya betul. Akhirnya ya udahlah aku ambil dengan nekat, ya pakai uang nyanyi aku dulu. Iya. Gitu. Itu berarti rumah udah di Pondok Indah ya? Udah. Udah di Pondok Indah ya. Udah. Dan itu waktu itu berapa ya? Ya kira nggak sampai 2 M sih. Gitu. Itu si karaoke itu? Iya, adanya di Kelapa Gading dulu. Satu tempat aja. Gitu. Tapi itu namanya bukan Inul. Iya. Gitu. Tak kirain lisensinya udah semua, dia ada berapa tempat dibeli kurang dari 2 M. Enggak, cuma 1. Waktu itu mau diapain ya ini ya? Akhirnya aku ngobrol sama suamiku, ini kayaknya kita bikin namanya Inul aja. Nah, kebetulan nama Eka kan lagi booming ya. Ya nggak ada salahnya kalau kita jual. Bener gitu. Toh nama sendiri juga. Aku manfaatin nama aku. Pokoknya segala yang kegiatan apapun yang bisnis apapun yang Inul kerjakan harus ada Inulnya gitu waktu itu, karena memang lagi euforia kan nama aku gitu. Jadi aku manfaatin Inul kenapa ada Inul Vista gitu. Gitu. Akhirnya dipatenkan Inul Vista itu. Berarti bisnis yang pertama dilakukan lah karaoke itu langsung. Karaoke ya benar. Barulah ketagihan berbisnis. Betul. Pengen ini, pengen itu dan dilaksanakan. Itu kan baru sekarang ini aja, tapi sebelumnya di tahun 2005 itu aku fokusnya di karaoke. Itu gimana karaoke ini supaya bisa ekspansi banyak. Sekarang udah berapa? Sekarang kurang lebih 100-an deh. 100 ya? Itu pun udah banyak yang berkurang karena kemarin pandemi. Hasil seleksi pandemi itu ya? Iya, hasil seleksi pandemi. Dan itu pun juga belum buka semua. Step by step. Berarti sebelum pandemi 200?
Nggak 130 sekian lah. 140-an lah gitu. Akhirnya setelah sekarang ini di paling update 100-an. Iya betul. Jadi kayak gitu. Jadi kemarin itu kan sempat pandemi kan memang dilarang kan untuk operasional. Iya. Jadi akhirnya aku berusaha untuk mengalihkan perhatian ke karaoke biar orang stres, ya cari kerjaan yang lain lah. Cari kesibukan yang lain gitu. Jadi ya karaoke memang sangat ngefek banget ya waktu kemarin pandemi karena semuanya tutup ya. Tetapi duit ngucur terus itu saya. Ya karena gimana kan tahu sendiri kan karyawan mungkin maintenance alat terus belum lagi karyawannya juga ada yang harus standby ya kan untuk bersih-bersih untuk beresin karaoke kan nggak mungkin dibiarin gitu sampai 2 tahun kan. Yang paling di depan mata tuh kan listrik. Nah itu dia. Terus pembayaran daripada tenan-tenan itu kan kita ada juga yang nggak mau tahu ya. Iya sih gitu, ya. Ada yang perasaannya kurang ya. Perasaannya kurang. Ya segini. Iya. Pandemi ya urusan siapa. Iya. Kadang-kadang sama tenan itu kurang kebijakannya kurang. Jadi kita mau nggak mau ya wis mungkin harus ngikutin ya karena memang barang kita ada di situ, nempel di situ gitu. Terus gimana dong Mbak Inul? Cara pendanaan dalam mengembangkan bisnis ya dalam jangka panjang lah gitu. Terkait ya kemarin juga kan gitu harus siap-siap mengenai pandemi itu, ada tenan yang nggak mau tahu apa segala macem. Kan kita nggak siap semua toh untuk hal itu. Gini, kalau ngomongin pendanaan jangka panjang itu awalnya sih sebenarnya kalau karaoke dulu ya, aku tuh pakai waktu karaoke yang pertama itu biayanya tuh aku dewek loh. Yang di Kelapa Gading itu? Iya, waktu pendanaan pertama itu ya memang pakai uangku sendiri gitu. Tapi ya lama-lama kan nggak cukup juga. Waktu pertama loh. Kan karaoke itu nggak sedikit. Paling gede itu, paling sedikit itu kita harus punya duit itu 3M lebih. Mengeluarkan uang segitu. Baliknya belum tentu langsung secepat itu. Makanya itu sebenarnya kalau ngomongin wah buka karaoke rame, duitnya akeh, omsetnya akeh, profitnya pasti banyak. Enggak juga. Karena kan ada hitungannya gitu. Jadi kalau karaoke memang agak beribet, tapi orang lihatnya tuh kayaknya Sawang Sinawang tuh enak gitu ya. Karena dia hanya melihat luarnya aja. Iya, itu dia. Karaoke itu kan memang butuh biaya dan perintilannya kan juga besar. Dia nggak lihat itu omsetnya hari Senin, Selasa tuh sepinya segimana. Nah, itu kita mesti ngajarin itu para karyawan untuk upselling yang gimana gitu kan ya. Gitu, bikin happy hour. Nah, iya ngerayu-ngerayu supaya klien datang, customer datang kayak gitu. Jadi ya, kalau semakin kesini beberapa tahun terakhir itu memang dibutuhkan biaya untuk ekspansi di beberapa daerah. Gitu. Jadi ya mau nggak mau akhirnya aku coba untuk pinjam ke yang utang neng bank lo ya. Iya bener. Ya kan ya kita orang bisnis nggak usah malu-malu ngomong. Ya aku ya ada utang sama bank gitu. Iya. Tapi itu pun juga gak gampang loh saya. Aku tuh pernah pinjam ke bank tut mana aja udah nggak ada yang mau minjemin. Karena walaupun aku sebagai seorang artis ya susah loh meng-ACC untuk meyakinkan bahwa nih gue udah punya karaoke loh. Iya. Susah. Nggak gampang gitu. Jadi mereka melihat backgroundnya, kon nyanyi yo, kira-kira duitmu apa ya cukup gue bayar cicilan installmentmu tiap bulan kayak gitu kan nggak mungkin untuk gitu. Meyakinkan untuk meyakinkan itu juga susah. Jadi ya ada salah satu bank yang memang akhirnya aku yakinkan bahwa gue bisa gitu, lu harus percaya sama gue gitu. Iya. Akhirnya emang nggak mau, ya sertifikat Pondok Indah aku tak sekolahin. Ya iyalah sertifikatnya Pondok Indah. Siapa yang ragu? Ya lumayan lah. Lumayan. Dapat pinjaman buat buka dua karaoke. Iya. Tapi Mbak Inul tau nggak rumah Mbak Inul Pondok Indah tuh sering dijadiin patokan. Apa tuh? Kamu dari mana? Itu tuh yang rumah Mbak Inul Pondok Indah gitu. Kalau karaoke gitu memang butuh biaya dan butuh konsentrasi, fokus dan tentunya nggak gampang gitu. Karena kalau ngomongin efektivitas buka karaoke tuh 1 tahun itu ya yang paling efektif bisa mungkin 8 bulan atau 9 bulan. Sisanya kan ono puasa, ono Ramadan itu kan. Belum lagi ono hari raya libur, hari-hari besar dipotong-potong itu kan juga lama-lama kan juga ciut, iya kan? Bener. Hari efektifnya gitu. Senin, Selasa, Rabu kan belum tentu efektif itu kan. Iya betul. Kadang-kadang orang itu pura rata, wah ini karaoke ternyata udah banyak, duitnya banyak. Salah kok, ngutangku ya akeh kok. Dia nggak tahu Mbak Inul sekali servis itu servis 100 AC kan gitu. Bukan lagi. Bukan 2 atau 3. Iya, jadi dulu itu aku pakai uang tabungan memang nggak cukup. Jadi aku mau nggak mau harus pinjam ke bank. Dan itu memang butuh
butuh kekuatan bulan untuk bisa meyakinkan salah satu bank supaya mau pinjemin gitu. Dan akhirnya sampai sekarang utang. Jadi Mbak Ainul setelah sekian banyak suka dukanya di dunia bisnis, lalu sekian banyak juga suka dukanya di bidang dunia entertainment, kalau disuruh milih sekarang, kalau hanya boleh pilih satu, milih dunia entertainment apa dunia bisnis? Sebenarnya itu aku saling kesinambungan sih. Ketika aku sudah menemukan jawabannya kenapa aku buka karaoke, karena salah satunya adalah ketika saya tidak laku jadi penyanyi, aku akan tetap diingat orang. Dan orang itu yang datang-datang ke tempat hiburan saya yang sudah saya bangun gitu. Jadi ketika aku tuh supaya nggak star syndrome, aku itu udah mempersiapkan diri, oh ya udahlah, supaya nanti aku kalau seandainya udah nggak laku lagi jadi penyanyi, paling tidak aku masih bisa ketemu penggemar aku. Halunya begitu. Halunya begitu, ketemu dengan customer dan aku masih bisa nyanyi-nyanyi sama mereka, bersentuhan dengan mereka gitu. Oh, pernah nggak Mainul datang surprise datang ke outlet? Itu adalah yang pertama. Awalnya dulu itu strategi aku begitu. Bagaimana supaya karaoke saya itu di samping saya menjual nama, saya tuh harus datang. Jadi aku tuh waktu di pertama-tama punya bisnis karaoke tuh aku tuh datang aktif banget. Gitu. Pulang dari nyanyi mampir. Karaoke tutup jam 2, aku pulang nyanyi jam 11. Sih mampir. Ketemu, ketok-ketok. Mbak Ainul. Nah, itu kan happy kan mereka gitu, foto-foto sama datang di Inul Vista ya gitu. Ya pokoknya tamu itu semua harus diservis gitu. Bukan diservis sama pegawai saya aja, tapi saya juga langsung. Iya, dan mereka itu seneng banget dan itu yang membuat mereka tuh Mbak Ainul aku sering nulis. Pokoknya akhirnya mereka sentuh dan kita juga melihat bagaimana respon dari mereka itu, apa kekurangannya kita bisa dengar langsung. Mbak, keyboardnya rusak Mbak. Wah, langsung aku nenggone pesen neng pabrik ya. Kayak gitu, mantap kan. Mbak, minumanmu kok nggak enak Mbak? Wah, panggil waitersnya, kenapa kamu begini nih? Jadi kita itu langsung bisa dengar keluh kesahnya. Jadi kita selalu upgrade sesuatu yang baru, bukan saja audio sistemnya yang memang orang datang menyanyi itu pengennya suaranya harus bagus. Nah, emang itu karaoke itu kita kan berharap tamu yang datang suaranya apa, jadi kayak enak ngono ya kan? Iya benar. Minimal jadi suaranya kayak Mbak Ainul lah, semerdu Mbak Ainul. Maksudnya kayak gitu. Tapi kan itu masalah teknis. Kalau kunci-kunci dasar dalam menjalankan bisnisnya Mbak Ainul apa aja sih? Ya sebenarnya gini, kalau orang mau bisnis itu ya, yang pertama ya kudu siap duitnya toh. Benar nggak? Benar. Kalau kita mau bisnis kan harus siap duitnya gitu. Menurut aku gitu, karena aku pengalaman banget kalau kita mau bikin usaha itu tentunya modal utamanya ya duit gitu. Mau ngapain kita kalau kalau ada pemikiran kita mau bikin ini tapi modal utamanya kan nggak ada. Ya kan? Ya tentunya harus siap menghadapi keuangan yang nggak nentu gitu. Berarti kasar kata uang itu udah siap untuk hilang. Iya. Kalau hilang pun kita nggak jadi gila gitu. Aku juga bilang gini, kuncinya apa sih? Ya jangan mau berbisnis kalau kalian nggak mau rugi atau kalian nggak mau duitnya hilang. Aku tuh bisnis apa aja bolak-balik duitku ya hilang. Dan hilangnya juga nggak tanggung-tanggung, miliaran juga gitu. Yang jelas kita itu kalau mau bisnis harus memiliki visi dan misi yang bagus, yang jelas. Seperti apa bisnis yang mau kita jalanin itu, terus mau dibawa kemana arahnya, harus fokus, harus bisa menganalisis setiap kejadian. Aku tuh buka karaoke ya dulu, pokoknya buka. Tapi ketika ada 1-2 karaoke yang memang wah tempatnya bagus, ini nggak tahu ternyata uang yang masuk omsetnya sebulan cash flow-nya itu kurang bagus. Dan itu kita juga harus ngikutin. Misalnya kita kalau sekarang saya nggak bisa harus terima orang franchise atau kita mau buka asal gitu. Kita lihat kondisi malam hari, karena karaoke itu kan hiburan malam. Kondisi jam malamnya itu sampai jam berapa. Terus begitu banyaknya orang gitu, kira-kira hiburan yang dibutuhkan itu apa, itu kita juga harus baca gitu. Karena bangun bisnis itu sebenarnya nggak mudah kan gitu. Semuanya butuh proses, dan apalagi modal pertama ya, ditambah pengetahuan Eke waktu itu bisnisnya nggak paham banget gitu. Tahu nggak, pertama kali aku buka bisnis itu apa ya, ngomongin masalah akuntansi masalah pokoknya bahasa-bahasa di dalam bisnis itu aku nggak ngerti gitu. Ini franchiser nggak ngerti. Jadi aku tuh bener-bener pegawaiku tuh aku nol banget. Jadi aku belajar di situ, dan bagaimana cara ngurus izin karaoke sampai aku ngadepin bupati karena kan misalnya aku buka ke Gorontalo kan aku harus ngadepin wali kotanya atau bupatinya atau siapanya itu. Kadang-kadang aku nyuruh orang itu, kadang-kadang mereka juga ada mungkin ada selek apalah gitu kan. Jadi lebih baik
apalagi nama aku di situ dipajang gitu, akan lebih sopan dan akan lebih senang kalau seandainya aku sendiri yang ngadep gitu. Langsung gitu. Ini lo langsung ownernya gitu. Nah, itu dari 100 cabang itu udah pernah tak ketemuin, tapi sampai lali bupatinya sing dia ya. 100, emang satu kota ada yang lebih dari satu, Mbak Inul? Ada. Oh, ada. Ada. Jadi waktu di Sulawesi kan ada 2, ada 3. Gitu. Untuk para sobatku ini aku kasih tahu ya. Kalau kalian itu gelisah, gundah gulana dengan modal awal, tahu nggak kalian itu? Sekarang itu sudah ada platform yang berbasis teknologi untuk solusi modal awal untuk kebutuhan bisnis maupun pribadi. Ini nih, aku pernah dengar tuh ya, kalau nggak salah Lancar by Danamas, bukan sih? Ini bintang tamu yang saya mau yang seperti ini. Nyambung gitu kalau diajak ngobrol. Nyambung, tahu aja Mbak Inul. Aku ya ngerti loh, soalnya aku pernah dengar. Iya. Satu jawabannya benar, yang kedua benar banget karena kenapa? Cocok untuk UMKM. Nah, aku tuh walaupun udah karaoke ku gede, aku kan juga UMKM sekarang. Loh, iya kan? Aku soalnya jualan online, betul, ya kan? Betul, jualan baju, betul. Jualan sepatu, jualan tas, jualan makanan. Ini kan UMKM. UMKM, betul. Jadi platform Lancar by Danamas ini adalah produk pinjaman digital beragunan properti dari Danamas. Jadi jaminan pembiayaannya itu dengan apa toh ya? Ya, kalau tadi sih kan bisa kita bilang berarti jaminan pembiayaannya itu bisa dengan sertifikat mungkin. Biasanya proses peminjaman gitu kan lama toh ya. Terus kira-kira prosesnya ribet nggak? Alah, ini tidak usah risau gundah gulana Mbak Inul, karena dengan Lancar by Danamas prosesnya itu sangat simpel dan instan, hanya dalam waktu 3 menit. Dan juga menguntungkan. Karena kenapa menguntungkan Mbak Inul? Ya wis aku tak pinjem nang ngone Lancar, Mbak. Jangan sama saya dong. Saya kan bukan orang Danamas. Terus kira-kira limit pinjamannya sampai berapa yang paling gede? Limit pinjamannya? Iya. Tak telepon dulu. Orang. Halo, Lancar by Danamas. Iya, ini Mbak Inul mau pinjam uang. Oh, bukan karena Mbak. Oh, ya. Oke. Sip, terima kasih. Katanya Mbak Inul, bukan karena ke Mbak Inul aja, ini ke semua orang tanpa pandang bulu itu bisa sampai 2 miliar. Wah, bisa buat karaoke mini tuh. Ya Allah, karaoke meneh. Karaoke aja terus. Aku mau bikin karaoke mini. Yang modalnya itu kecil, tapi pendapatan sebesar-besarnya, ngono. Wajar. 2 miliar loh Mbak Inul buat semuanya. Aku pinjam kemana? Dan juga bukan cuma itu Mbak Inul ya. Suku bunganya ini sangat kompetitif sekali. Mulai dari 14% efektif per tahun. Biaya administrasinya ini hanya 1-3% saja. Wah, ini benar-benar memudahkan banget ya. Untuk orang-orang yang baru ingin memulai usaha tapi nggak punya modal. Iya. Lah, caranya gimana untuk mengajukan pinjaman nih? Saya kasih pencerahannya. Yang pertama, pengajuan pinjaman online ini melalui www.lancar.id. Nah, kirim persyaratan pinjaman dan perkiraan nilai agunannya. Lalu yang kedua, proses daftarnya. Buat akun, kirimkan KTP-nya beserta foto selfie-nya. Kalau Mbak Inul ya udah Mbak Inul pegang KTP sambil foto selfie, cekrek. Jangan diupload di Instagram. Karena nggak boleh, itu kan data pribadi. Jangan. Lalu yang ketiga, verifikasi. Pihak Lancar by Danamas akan menganalisis dokumen-dokumennya Mbak Inul serta pengajuannya Mbak Inul. Lalu yang keempat, pencairan deh. Pihak Lancar by Danamas akan meminta Mbak Inul untuk memverifikasi beberapa informasi tambahan dan kemudian akan mencairkan ke rekening bank Mbak Inul langsung. Aduh, enak banget. Sekarang kan banyak nih yang abal-abal keamanannya sih, Say. Keamanannya Lancar by Danamas terpercaya nggak tuh? Akan saya jawab, apalagi dengan hingar-bingar akhir-akhir ini kan ya pemberitaan ya. Jangan salah. Lancar by Danamas ini sangat aman dan terjamin keamanannya Mbak Inul. Karena kenapa? Karena terdaftar dan diawasi langsung oleh pihak OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia atau disingkat AFPI, dan juga Kominfo.
Waduh. Itu tuh yang mengawasi Lancar by Dana Mas ini ada di 3 lembaga itu. Jadi kita sebagai orang bisnis nggak usah was-was ya. Iyalah. Enak. Aduh, yang jelas hati sama pikiran jadi tenang ya. Tenang. Tentrem dong saya. Iyalah, diawasi OJK, diawasi Kominfo, diawasi Asosiasi Fintech bersama itu tadi. Oh, Jadi, ya aman ini gitu. Sangat-sangat terpercaya dan unggul ya tentunya iya. ya. Ya kalau saya yang udah keburu kecebur bisnis gini, apakah ya iso bener iso pinjem? Kalau Mbak Inul bercerita tentang Mbak Inul yang sudah kecebur bisnis dan begini, apakah Mbak Inul juga bisa masuk ke dalamnya? Nah gitu. Tunggu sebentar, saya akan panggil orang yang akan kompeten untuk ngomongin Lancar by Dana Mas ini ya. Tapi sebelumnya saya panggil dulu nih krunya. Bang Andre! Siapa? Masuk dong Bang. Ini kebetulan kita kan mau ada bintang tamu tambahan Bang Andre. Siap. Boleh disiapin nggak kursinya, disiapin mikrofonnya ya, di set ya. Karena bintang tamu kita ini yang di Pertuan Agung ini yang mau datang ini, mau ngasih kita duit nih. Kita mesti siap-siap ya, saya. Iya, silakan disiapkan. Siapa? Nah, thank you Bang Andre, udah ngeset kursinya. Makasih ya, karena rasa keingintahuan Mbak Inul yang begitu besar terhadap Lancar by Dana Mas ini, daripada capek saya tadi nelpon-nelpon, saya panggil aja lah langsung. Ini yang mau kita undang kali ini adalah seorang CEO dari Dana Mas, ya kan? Yes. Yang mengeluarkan produk Lancar ini. Wah, kebetulan kalau ada orangnya aku langsung bisa ngomong. Nah, itu dia. Kita sambut ini dia Mbak Joyce Andries. Silakan datang, Mbak Joyce. Halo Maino. Halo. Halo Mas Boris. Ya, halo, silakan duduk. Nah, silakan duduk. Aduh, ini loh Mbak Inul, ini loh yang punya Lancar by Dana Mas. Oke. Halo Mbak Joyce. Halo Mas Boris. Iya. Apa kabar? Sangat baik kalau lihat Ibu. Disetujui nggak Bu sih kalau wajah-wajah kayak saya ini? Tergantung Anda income-nya gimana ya. Aduh, Mbak Inul nih tadi ada pertanyaan Mbak Inul. Ya, jadi gini nih Bu. Gimana Mbak? Apa namanya kira-kira buat pebisnis seperti saya ini ya, yang udah terlanjur nyebur ya. Apa yo masih bisa tuh Bu menggunakan platform Lancar by Dana Mas? Oh bisa dong. Jadi justru sebenarnya profil-profil seperti Mbak Inul ini itu adalah profil-profil ideal karena satu sudah punya bisnis dan sudah proven bertahun-tahun, right? And then berarti kan income-nya sudah ada itu terbukti lah ya, dan terverified. Jadi justru profil Mbak Inul itu sangat ideal masuk ke Lancar. Jadi Mbak Inul sangat fit the profile. Silakan apply. Mbak Joyce, kalau boleh ceritain dikit mengenai sejarah berdirinya Lancar by Dana Mas ini gimana sih? Iya, jadi Lancar by Dana Mas ini adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Dana Mas ya, untuk sebenarnya itu mau mengisi kekosongan teman-teman UMKM dalam pendanaan sebenarnya. Jadi kita tahu kan lebih memudahkan ya Bu ya. Benar. Jadi prosesnya itu journey buat customer yang kita tawarkan itu tuh sangat-sangat simple, seamless, tidak ribet gitu kan. Nah, itu yang membuat itu kita merasa bahwa kita akan unggul di market sih. Karena kita tahu bahwa sekarang ini memang seperti tadi kan Mbak Inul cerita, wah minjem duit kok susah bener gitu ya, lama gitu kan, dan mesti prosesnya itu loh bener. Jadi ini salah satu produk yang kita luncurkan untuk menutup kekurangan itu sih. Selain itu keunggulan yang paling menonjol dari Lancar by Dana Mas ini dibandingkan lainnya apa? Ya, jadi satu yang pasti tidak ribet. Tidak ribet dalam artian itu adalah sebenarnya kan tadi tuh Mas Boris bilang 3 menit ya. Berapa 3 menit kan? Iya, 3. Nih saya kasih tahu ya. Kurang dari 30 detik. Hah? Gimana tuh? Asalkan internetnya lancar. Ya, cukup KTP. Mas Boris, Mbak Inul bisa tahu, saya sudah mendapatkan penawaran dari Dana Mas, gitu. Penawaran ya. Jadi Anda udah berhak untuk mendapatkan penawaran dari kita. Nah, kemudian submit dokumen pelengkap berikutnya, itu untuk mengetahui berapa besar plafon yang akan diberikan dan berapa lama tenor yang kita approve. Tapi kurang dari 30 detik, approve. Yes. Nggak harus tatap muka. Enggak, cukup pakai KTP dan selfie with KTP. Iya, berarti hanya bermodalkan internet aja, nggak harus ke kantor-kantor. Nggak usah. Makanya itu tidak ribet kan. Harus dikencengin, Nek. Internetnya harus kenceng. Iya, benar. Biar pinjamannya juga lancar. Terus berikutnya ya, setelah dapat approval dari kita, penawaran dari kita, berikutnya kan mesti submit dokumen ya. Dokumennya pun yang disubmit pendukungnya itu nggak ribet. Jadi sudah pasti kan, karena ini pinjaman beragunan, sudah pasti IMB, sertifikat, TBB lah ya, itu standar kan. Nah, kemudian rekening koran.
Kalau misalnya Mas Boris, Mbak Inu atau teman-teman UMKM itu punya mobile banking, pakai internet banking, tidak perlu submit rekening koran, fotokopi apa gitu, nggak perlu. Key in di website kita, di aplikasi kita bisa langsung ketarik tuh kalau pakai mobile banking. Nah, terus kalau misalnya dia adalah misalnya pegawai tetap gitu ya, karyawan, mau punya usaha gitu kan, tapi kan berarti kita assess dia tuh dari income dia kan, itu nggak perlu submit slip gaji. Kenapa nggak usah? Perlu, karena kita sudah bisa cek by digital gitu kan, karena kita connect dengan third party data gitu kan. Nah terus kalau misalnya tadi Mbak Ainul bilang, saya punya usaha nih di platform digital kan. Nah itu juga kendala di beberapa institusi sekarang itu mungkin tidak dianggap sebagai penghasilan yang ini ya. Jadi itu juga kita jadi tinggal submit transaksi Anda di e-commerce gitu kan ya, atau di platform pengantaran makanan gitu kan. Langsung kita lihat, oke, income segini kita kasih. Berarti Lancar by Dana Mas menganggap itu sebagai ini salah satu wujud rekening koran zaman now gitu. Yes, correct. Sebentar. Kan berarti saya kan jualan rawon kan lumayan tuh ya. Iya. Bisa itu dibuat restoran nanti, Mbak. Jadi itu histori jejak penjualan itu kan salah satu bukti. Ada bukti ya. Karena kan sekarang ini orang-orang itu even mungkin tidak pakai rekening koran ya. Pakai wallet, bener nggak? Betul. Gitu, kan? Itu rekening koran tuh udah jadul ya. E-commerce-nya tuh udah kayak bisa transfer kemana-mana kan. Nah itu kita anggap sebagai part of the income proven gitu. Nah itu keunggulan kita, very flexible. Nah nih, kalau ada salah satu bisnis mengalami penurunan nih, atau hampir bangkrut nih, apakah tetap dibantu nih Bu? Ya, jadi kan kita akan assess tuh sebenarnya bangkrutnya itu, maksudnya hampirnya tuh kenapa? Kita akan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang satu memang dia butuh, kedua dia berhak mendapatkan pinjaman, kita assess dari dia punya profil segala macam, dan ketiga itu dia mampu bayar dan dia niat bayar, itu paling penting. Pun kalau misalnya dia usahanya menurun, kita lihat kan dari sisi-sisi itu kan, dan itu dia akan punya chance untuk kita kasih juga. Apakah ini menurunnya karena pandemi, karena sistem apa gitu? Kalau error in persona, ya nggak usah dong. Itu kan fraud lah ya, itu orangnya niatnya udah nggak baik, tapi kita selalu mengetes bahwa orang ini tuh dia bisa bayar dan dia niat bayar gitu sih. Terus siapa aja yang boleh mengajukan pinjaman di Lancar by Dana Mas nih Bu? Semuanya yang butuh dana, butuh modal, teman-teman UMKM ataupun sebenarnya teman-teman pekerja yang memang butuh dana untuk mendirikan usaha gitu, usaha sampingan misalnya kayak gitu kan. Keuntungannya Bu? Keuntungannya adalah satu, langsung aja kalau pebisnis mah ya. Udah deh Bu, saya udah cukup bisa diyakinkan dengan Ibu, langsung aja deh benefitnya apa nih dibanding produk-produk yang lain. Jadi satu kan tadi tidak ribet tuh. Terus kedua, dokumen yang kita berikan itu juga apa yang kita minta itu tidak ribet lah, tidak muluk-muluk lah itu. Tradisional yang pengajuan tradisional kan. Terus ketiga itu juga approvalnya kita, once dokumen lengkap itu 1 kali 24 jam janji kita itu approve. Plafonnya keluar berapa. Sesudah kita approve kan itu nanti karena ini adalah pinjam beraguna maka ada penandatangan notaris ya. Setelah tanda tangan notaris selesai 1 kali 24 jam cair. Jadi itu janji kita. Jadi intinya adalah lancar aplikasinya, lancar apply-nya, lancar disperse-nya, lancar approve-nya. Dan jangan lupa lancar bayarnya. Semoga lancar usahanya kan gitu. Yes, correct. Benar-benar. Tapi kan Bu, maksudnya kan tidak semua orang maksudnya paham mengenai hal-hal ini. Buat orang yang awam ini, apakah mudah untuk dipelajari dan diminati si Lancar by Dana Mas ini? Iya, ini juga jadi tantangan kita di lapangan sebenarnya. Karena ini kan bukan produk yang quote-unquote gampang ya. Pengajuan pinjaman beragunan itu adalah harus kita akui produk yang mungkin buat sebagian orang itu adalah momok, benar nggak Mbak Inu? Karena secara tradisional kan prosesnya ribet banget ya, gitu kan. Tadi aja Mbak Inu ceritakan, wah saya keliling bank nih, artinya saya bisa meyakinkan gitu kan. Nah jadi yang sekarang kita lakukan adalah edukasi di lapangan gitu kan. Kita kan punya 23 cabang gitu di seluruh Indonesia. Kita punya agent-agent yang kita deploy di cabang-cabang tersebut dan mereka melakukan sosialisasi. Di samping itu juga kita banyak kerjasama dengan komunitas-komunitas UMKM gitu kan. Makanya juga kita kan ngelakuin podcast ini memperkenalkan Lancar kan. Nah terus
itu juga apa namanya di website kita juga itu dan juga di aplikasi kita tuh ada FAQ. Kemudian kita punya customer service standby gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mengajukan. Sebenarnya di FAQ-nya udah kebaca lah, tapi kalau masih penasaran pengen nanya langsung bisa di CS-nya gitu. Benar. Itu aku langsung muter loh. Aduh, ini ya karena buat usaha zaman sekarang maksudnya 2M itu sudah berdasarkan sebenarnya cukup lah ini untuk memulai usaha gitu. Benar. Dan ini buat sobatku ini ya, ini segera ikut aja dan jangan sampai ketinggalan. Ini kesempatan banget untuk dilancarkan usahanya ya. Amin. Saya aja yang usahanya udah lumayan, maksudnya udah berdiri gitu, udah mikir gitu. Persyaratannya gampang banget. Ini cocok kayaknya buat usaha kulinerku katanya. Justru itu makanya buat teman-teman kan banyak banget nih. Ini maksudnya zaman sekarang lah ya. Kita kan pandemi kemarin itu benar-benar menghit kita semua orang kayak tiba-tiba transform to be digital gitu kan, benar nggak? Gitu kan. Jadi itu juga salah satu yang mengapa kita itu meluncurkan produk ini karena mengakomodasi itu. Apalagi kan pengguna internet di Indonesia itu udah oke, udah banyak gitu. Berarti ini salah satu respon cepat yang dibuat oleh Danamas gitu, kayak ya udah deh nggak usah kayak kalau dulu kan harus ke bank, harus ketemu muka. Ini event banget itu dulu. Ini event di tempat tidur ya, pengen ini ya apply ya boleh. 24 jam, anytime, anywhere. Gampang banget. Iya, cukup ke website kita www.lancar.id atau download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Ini kayaknya ini buat para UMKM jangan sampai nggak dengerin saya ini ternyata nih. Bener. Karena ini kesempatan banget nih ya. Ini kesempatan mereka untuk menambah modal usahanya gitu kan. Nah sekarang tuh juga banyak bukan saja para UMKM loh, tapi anak-anak muda kreatif yang sekarang ini pengen mengembangkan idenya, kreativitasnya itu kadang-kadang kepentok dengan modalnya itu kondi kita harus kemana gitu. Kayaknya solusinya bagus nih, Lancar by Danamas. Minimal kopi-kopi senja tuh bisa lah ya. Bisa. Iyalah, 2M cukup lah kopi tuh. Kopi dibelanjain 2M banjir itu. Bisa. Belanja kopi 2M banjir. Misalnya bapaknya punya ruko nih, pengen bikin usaha, ya udah bisa tuh. Bisa modalnya kan dari Lancar by Danamas, rukonya kan punya bapaknya, ya udah diagunkan deh gitu kan. Pokoknya selagi niatnya memang benar untuk usaha mah pasti akan terbayar itu. Betul, itu penting benar. Iya, karena kan tadi termasuk juga di salah satu buat assessment biar itu kita lihat nih orangnya profilnya ya gitu. Kecuali memang dia udah ada jejak rekam fraud ya, bye. Wes Bu, besok cair ya Bu. Besok apply ya Mbak ya. Ini tak tunggu nih bener nih. Dan buat para sahabat yang menjalankan UMKM tadi, kalian bisa mendapatkan juga kesempatan untuk mendapatkan golden ticket buat pitching ide bisnis kamu langsung ke Lancar by Danamas. Jadi dibikin ini juga Bu ya. Kasar katanya apa ya? Sayembara ide gitu. Barang siapa yang menang dapat golden ticket, kalian langsung bisa pitching ide bisnisnya dengan Lancar by Danamas. Benar. Gokil. Dan ide terbaik nanti akan mendapatkan hadiah uang tunai 10 juta rupiah. Banyak loh 10 juta itu. Berarti jangan saiki 10 juta banyak loh. Berarti totalnya 2M plus 10 juta. Karena udah pasti di-approve dong. Yes, benar. Catat ya Mbak. Itu tim saya lagi dengerin. Nanti ya ikut main dong gitu. Berarti 2M lebih 10 juta. Iya, 2M lebih 10 juta, bener. Caranya gampang sekali, langsung aja kalian cek postingan golden ticket di Instagram @lancar.by_danamas ya. Dan juga share cerita tentang usahamu di kolom komentarnya dia. Itu dia tadi. Aduh, ini nih namanya nih produk-produk mau menolong ya begini. Itu. Memang itu visi kita ya, misi kita ya. Financial inclusion itu adalah terms yang mungkin orang bilang terlalu besar ya, tapi ini adalah wujud kita tuh langsung terjun ke lapangan, keluarin produk ini tuh untuk membantu teman-teman UMKM sih. Mantap. Semoga visi misi baik dari Danamas ini disambut baik juga oleh para masyarakat yang menjalankan UMKM, ya kan? Semua kan UMKM kan lagi dikembangkan ya, lagi digencarkan. Semoga yang UMKM-nya juga sudah oke, settle. Semoga tren ekonomi kita juga jadi positif. Benar. Kitanya negaranya jadi makmur. Betul. Yang karaoke jadi makin banyak. Makin banyak orang happy kan? Makin banyak orang happy. Berarti boleh dong Bu pinjemnya double 2 kali lipat. Kalau begitu terima kasih Mbak Joyce. Makasih juga. Sama-sama.
Bu Grace, Mbak Joyce. Mbak Joyce. Iya, Joyce Mbak Joyce Andries. Terima kasih. Ingat banget saya. Makasih juga Mbak Inul udah datang ke sini. Semoga usaha karaoke-nya lancar. Amin. Usaha UMKM-nya yang akan disupport oleh Lancar by Dana Mas juga lancar. Kalau begitu para sobat kuy, tadi apa info-info yang saya bilang? Kalau kalian kayak, aduh lupa nih, tonton ulang lagi videonya dan langsung aja dilihat Instagramnya Lancar by Dana Mas untuk suntikan modal tambahan UMKM kalian. Akhir kata saya baru sebagai pamit, sampai jumpa lagi di episode Pods Kuy selanjutnya. Dadah. Bye.